Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Rabu bagi kita semuanya, dan kiranya di hari ini kita semakin diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan salib kasih hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam renungan salib kasih kita saat ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai molo marguru tu daging hamu marparange mate mahamu, alai molo di pamate hamu parulaun ni pamatang marhite hite toddi mangulu mahamu. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam roh. Upah dosa adalah kematian. Tidak ada yang sanggup menghindar atau membayar kematian. Mau harta, jabatan, dan lainnya tidak bisa untuk menghalangi kematian manusia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan baru bagi umat manusia. Kita diselamatkan dari kematian yang kekal melalui darah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Melalui keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, umatnya harus hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Roh Kudus, dan jangan lagi hidup di dalam daging. Memang hidup di dunia ini selalu diperhadapkan dengan berbagai cobaan yang sangat menggiurkan, sehingga kadangkala kita jatuh ke dalam pencobaan. Hal-hal yang instan selalu ditawarkan oleh dunia ini, yang membuat banyak orang menjadi alergi dengan proses hidup, sehingga jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kita melalui firman-Nya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian dalam Markus 14 ayat 38. Artinya, hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu melawan berbagai pencobaan dunia ini. Jika dengan mengandalkan kemampuan, kita tidak sanggup melawan godaan tersebut karena daging kita lemah. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Demikian juga sebaliknya. Orang yang hidup menurut daging adalah orang-orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging, yang selalu melakukan perseteruan terhadap Allah, tidak taat kepada hukum Allah, atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang hidup di dalam roh Tuhan, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak mencari kekuatan di luar dari kekuatan Tuhan. Dia selalu bergantung kepada penyertaan dan kuasa Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa siapapun yang hidup masih dikuasai oleh keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang hidup di dalam rohnya, maka dia akan hidup kekal. Oleh sebab itu, marilah menjauhkan diri dari keinginan daging, karena hal tersebut membuat kita celaka. Tetapi hiduplah di dalam roh Tuhan, agar kita mendapatkan warisan surgawi,
yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang mengingatkan kami agar kami tetap hidup dalam Roh-Mu, sehingga kami dapat dituntun melakukan segala aktivitas kami dengan ukuran dari Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui Roh-Mu kami dapat berbuat segala kehendak-Mu. Tuntun hidup kami satu hari ini, secara khusus di dalam aktivitas kami, kiranya Roh-Mu menjadi kekuatan, sehingga seluruh aktivitas kami menjadi keselamatan dan seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin.